Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Dian Azra. Nah, di video kali ini saya akan ngebahas mengenai soal-soal kebidanan, khususnya untuk para pejuang NIP, nomor induk pegawai, khususnya untuk para pejuang CPNS tahun 2021. Tapi sebelum kita bahas soal-soal kebidanan yang biasanya keluar di SKB Bidan, saya ucapkan dulu selamat ya, congrats buat kakak-kakak atau teman-teman sejawat yang lulus di tahap SKD dan insya Allah nanti masuk di perankingan. Nah, selain itu juga aku anjurin buat kalian semua tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Ditunggu ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas soal-soal SKB sesuai dengan kisi-kisi yang Menpan RB kasih untuk tahun CPNS SKB tahun 2020 ya. Kenapa enggak tahun 2021? Karena Menpan RB belum mengeluarkan surat edaran terbaru atau peraturan terbaru mengenai kisi-kisi CPNS tahun 2021. Paling enggak itu enggak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Jadi kita berlandaskan kisi-kisi tahun kemarin aja dulu. Nah, untuk latihan soal kali ini kita membahas mengenai penegakan diagnosa dalam pelayanan kebidanan. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama, seorang perempuan berumur 25 tahun G2P1A0 bersalin dirujuk praji karena tidak kuat meneran. Hasil anamnesa, klien masih merasakan pergerakan janin. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80. Pernapasan 16 kali per menit, nadi 92 kali per menit, suhu 37,6 derajat Celcius. KU, kompos mentis, palpasi TFU 32 cm pada segmen bawah rahim teraba bagian besar keras, tidak dapat digoyang. His 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik. Vesika urinaria penuh, klien tidak dapat berkemih spontan. Denyut jantung janin jelas terdengar dengan frekuensi 140 kali per menit. Periksa dalam porsio lunak, pembukaan 8 cm, penipisan 75%, ketuban negatif, dan kepala hot 3, ubun-ubun kecil kanan depan. Apakah diagnosa kebidanan untuk klien tersebut? A. Infartu kala 1 fase laten, B. Infartu kala 2 fase transisi, C. Infartu kala 1 fase deselerasi, D. Infartu kala 1 fase aktif akselerasi, dan E. Infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal. Nah, berdasarkan tanda dan gejala dari soal di sini masih pembukaan 8 cm. Kalau pembukaan 8 cm udah jelas dia bukan infartu kala 2 ya. Karena infartu kala 2 kan itu proses persalinan udah pembukaan lengkap gitu ya. Terus untuk infartu kala 1 fase laten itu juga tidak. Karena kalau kala 1 itu kan terbagi 2 ya. Kala 1 fase laten dan kala 1 fase aktif. Nah, untuk supaya ingat aja LA, Los Angeles gitu ya. L-nya itu laten, A-nya itu aktif. Jadi lebih dulu laten baru aktif. Dan untuk kala 1 fase laten itu pembukaannya itu 1 sampai dengan 3 cm. Jadi ingat aja ya, kalau si laten itu pembukaan 1 sampai dengan 3 cm. Nah, kalau untuk kala 1 fase aktif itu terbagi menjadi 3, yaitu fase akselerasi, fase dilatasi maksimal, dan fase deselerasi. Nah, jadi kita singkat aja ya, ADD. A-nya yang pertama itu akselerasi. Kalau akselerasi sendiri itu pembukaannya 3 sampai dengan 4 cm. Kalau dilatasi maksimal itu pembukaannya sekitar 4 sampai dengan 9 cm.
Kalau untuk D yang terakhir itu deselerasi. Itu pembukaannya dari pembukaan 9 sampai dengan 10 cm atau pembukaan lengkap. Nah, jadi kita di sini kan hanya difokuskan untuk pilihan jawaban infartu kelas 1 fase laten dan fase aktif. Dan kita fokus aja cari kunci dari jawaban tersebut. Kita lihat aja dari pembukaannya, nggak usah lagi lihat-lihat dari tanda dan gejala yang lainnya, supaya teman-teman bisa menghemat waktu dalam menentukan jawaban teman-teman pada saat ujian SKB nanti. Nah, kalau tadi kan di soal 8 cm, berarti jawaban yang tepat ialah infartu kelas 1 fase aktif dilatasi maksimal. Jadi jawabannya E ya. Karena pembukaan untuk fase dilatasi maksimal 4 sampai dengan 9 cm. Kalau deselerasi itu 9 cm sampai pembukaan lengkap ya. Oke, sudah terlalu panjang ya untuk menjawab soal nomor 1 aja pembahasannya. Tapi semoga teman-teman paham atas yang saya jelaskan. Kita lanjut aja langsung ke soal nomor 2. Soal nomor 2, perempuan usia 20 tahun, hamil 39 minggu, datang ke rumah sakit Fatmawati dengan keluhan nyeri kepala yang hebat sejak 3 jam yang lalu dan pandangan kabur sejak 2 jam yang lalu. Edema hampir di seluruh tubuh. Hasil pemeriksaan kejang tidak ada, tekanan darah 190/120, protein urin positif 3, dan refleks patella ada. Diagnosis apa yang paling tepat untuk kasus di atas? A. Hipertensi kronis, B. Preeklamsi berat, C. Preeklamsi ringan, dan D. Superimpos preeklamsi, dan E. Hipertensi gestasional. Ini gestasional ya. Nah, langsung aja kita cari tanda dan gejala yang mencolok di soal nomor 2 kali ini. Di sini nyonya tersebut umur 20 tahun, usia kehamilan 39 minggu. Berarti udah cukup bulan ya. Dan di sini keluhannya itu nyeri kepala yang hebat sejak 3 jam yang lalu dan pandangan kabur sejak 2 jam yang lalu. Edema berarti bengkak ya, bengkak hampir seluruh tubuh. Hasil pemeriksaan kejang tidak ada, jadi ibu belum mengalami kejang, tidak ada kejang ya. Dan hasil pemeriksaan tekanan darah, tensinya sangat tinggi sekali guys, 190/120. Protein urin itu positif 3. Dan refleks patella masih ada. Diagnosis apa yang paling tepat untuk kasus di atas? Kalau teman-teman ketemu soal seperti ini dengan tanda dan gejala seperti ini, protein urin positif 3 dan tensi sampai tinggi banget seperti ini, itu jawabannya preeklamsi berat. Untuk preeklamsi berat itu ciri-cirinya tekanan darah di atas 160/100. Lalu protein urinnya itu lebih dari sama dengan positif 2 ya. Selain itu juga disertai dengan trias eklamsi, yaitu tekanan darah tinggi, sakit kepala, pandangan kabur, dan bengkak. Kalau seandainya di sini kejang sudah positif, maksudnya sudah terjadi kejang, berarti jawabannya eklamsi. Tetapi di soal ini kejang itu masih belum ya, belum ada kejang karena kejang negatif tandanya. Dan untuk hipertensi kronis sendiri itu biasanya terjadi di bawah usia kehamilan 20 minggu. Di sini usia kehamilannya 39 minggu. Berarti sudah tidak hipertensi kronis. Untuk supaya lebih cepat nanti teman-teman memilah dalam memilih jawaban, langsung kita eliminasi aja hipertensi kronis. Jadi lihat dulu usia kehamilannya ya. Lalu kalau untuk preeklamsi ringan, ini tanda dan gejalanya hampir sama, yaitu nyeri kepala, ada bengkak, protein urin itu ada positif, lalu tekanan darah tinggi. Tetapi untuk preeklamsi ringan, tekanan darahnya itu biasanya di atas 140/90 dan protein urin itu positif 1 atau enggak positif 2 gitu ya. Nah, sedangkan untuk superimpos preeklamsi itu biasanya juga terjadi di bawah usia kehamilan 20 minggu.
Tetapi kalau superimpos preeklamsi ini itu hipertensi kronis disertai dengan tanda-tanda preeklamsi. Maksudnya itu berarti dia hipertensi kronis tadi kan di bawah usia kehamilan 20 minggu. Lalu disertai dengan tanda-tanda preeklamsi. Tanda-tandanya itu seperti ada protein urin, adanya bengkak, adanya pandangan kabur begitu. Jadi dia itu hipertensi kronis dengan disertai tanda-tanda preeklamsi, dan ketika teman-teman lihat usia kehamilannya di bawah 20 minggu, dia jawabannya superimpos preeklamsi. Nah, kalau hipertensi gestasional sendiri ini itu biasanya tekanan darah juga 140/90 di atas ya. Tetapi protein urinnya itu negatif. Protein urin negatif. Dan biasanya hipertensinya ini akan kembali normal setelah 12 minggu postpartum. Jadi kalau nanti dia udah melahirkan, 12 minggu pasca melahirkan, tekanan darahnya akan kembali normal. Kayak gitu. Oke, saya harap teman-teman paham atas penjelasan saya. Langsung saja kita ke soal nomor 3. Seorang perempuan usia 35 tahun datang ke klinik bidan G2P1A0, hamil 37 minggu, keluhan kepala pusing, hasil pemeriksaan fisik didapatkan ekstremitas edema, berarti bengkak ya. Tekanan darah 140/90, pada pemeriksaan laboratorium urin, protein positif 1. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? A. Eklamsi, B. Hipertensi esensial, C. Preeklamsi berat, D. Preeklamsi ringan, dan E. Hipertensi gestasional. Kalau teman-teman tadi memang udah paham penjelasan dari soal sebelumnya ini, teman-teman pasti udah tahu jawabannya ini termasuk apa. Ini termasuk tanda dan gejala preeklamsi ringan. Karena protein urin positif 1, tekanan darah 140/90, terdapat bengkak di ekstremitas, kepala pusing, dan usia kehamilan 37 minggu. Kalau eklamsi tidak, karena dia tidak di soal tidak ada dibilang bahwasannya perempuan tersebut kejang, jadi bukan eklamsi. Preeklamsi berat juga tidak, karena protein urin cuma positif 1 dan tekanan darah 140/90. Hipertensi gestasional juga tidak ya, karena ketika di pemeriksaan laboratorium urin terdapat protein urin positif. Kalau hipertensi gestasional, kalau hipertensi gestasional itu protein urinnya itu negatif, jadi tidak disertai dengan protein urin positif. Oke, semoga penjelasan 2 soal tadi itu sudah bisa dipahami secara mendalam mengenai preeklamsi, tanda dan gejalanya. Langsung aja kita ke soal nomor 4. Seorang perempuan umur 25 tahun hamil pertama datang ke BPM. Ia mengeluh mengeluarkan darah dan tidak ada nyeri. Berarti mengeluh mengeluarkan darah dan tidak ada nyeri. Hasil anamnesa, umur kehamilan 30 minggu. Jadi belum cukup bulan ya. Tekanan darah 110/70, normal, nadi 80, pernapasan 20 kali per menit. Pemeriksaan Leopold, bagian terendah janin belum masuk panggul. Ada pengeluaran darah per paginam berwarna merah segar. Apakah diagnosis untuk kasus tersebut? Ya, ini itu termasuk plasenta previa. Kenapa plasenta previa? Plasenta previa itu plasenta yang menutupi jalan lahir. Baik sebagian ataupun seluruhnya ya. Nah, kenapa saya pilih plasenta previa? Plasenta previa itu tanda dan gejalanya itu terdapat pengeluaran darah per paginam, warnanya itu merah segar dan tidak ada nyeri. Kalau misalnya ada tanda-tanda persalinan kan disertai nyeri. Dan kalaupun itu solusio plasenta itu juga disertai nyeri. Kalau solusio plasenta itu hampir-hampir sama tanda dan gejalanya seperti ini. Hanya saja warna darahnya itu nggak merah segar. Dan ketika ada darah keluar dari pervaginam itu disertai nyeri.
nyeri, dan warna darah itu agak kecoklatan gitu ya. Kecoklatan. Kalau solusio plasenta itu pengertiannya sendiri, plasentanya itu udah lepas sebelum proses persalinan. Jadi plasentanya itu lebih dulu lahir gitulah. Bahasa simpelnya. Kalau untuk mola hidatidosa itu hamil anggur. Kalau partus prematur, di sini tidak ada dikatakan tanda-tanda dan gejala persalinan, jadi belum termasuk partus. Kalau partus prematur gitu kan itu pasti persalinan yang kurang dari 36 minggu ya. Kalau partus imatur juga bukan, karena tidak ada tanda dan gejala mau bersalin. Dan biasanya kalau partus imatur itu usia kehamilan 20 sampai dengan 28 minggu disertai dengan tanda dan gejala persalinan. Oke teman-teman, langsung saja kita ke soal nomor 5. Seorang perempuan G2P1A0 umur 28 tahun, umur kehamilan 8 minggu, datang ke rumah bersalin untuk memeriksakan kehamilan kunjungan pertama. Berarti K1 ya. Dengan keluhan mual muntah, pusing, dan lemas. Tekanan darah 100/80, berat badan 49 kg, dari lingkar lengan atas 23,5 cm. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? A. Emesis gravidarum, B. Anemia gravidarum, C. Anemia defisiensi besi, D. Kurang energi kalori atau KEK, dan E. Hiperemesis gravidarum. Nah, jadi di sini ada ibu hamil K1 yang baru memeriksakan kehamilannya ke bidan dan dikeluhkan bahwasanya ibu tersebut mual muntah, pusing, dan lemas. Nah, setelah diukur lingkar lengan atas dari ibu tersebut itu 23,5. Jadi, apakah diagnosis yang tepat pada kasus ini? Jawabannya itu emesis gravidarum. Kenapa saya tidak menjawab hiperemesis gravidarum? Hiperemesis ini adalah mual muntah pada kehamilan yang berlebihan. Kalau emesis gravidarum itu mual muntah pada kehamilan. Nah, di soal ini dikatakan bahwasanya mual muntah ibunya itu memang tidak dijelaskan ya, sudah separah apa ataupun sampai tidak sadarkan diri, tidak ada menjelaskan bahwasanya tunggor kulit. Biasanya kalau untuk hiperemesis gravidarum dijelaskan sampai ke situ, sedetail itu dengan keluhan yang lebih mendalam gitu ya. Jadi saya pilih emesis gravidarum. Kenapa saya tidak memilih anemia gravidarum dan anemia defisiensi besi? Karena di soal ini tidak ada dijelaskan mengenai tentang HB. Jadi HB tidak diperiksa pada soal ini. Seharusnya kalau teman-teman nanti di lapangan gitu ya, itu sebaiknya kalau misalnya teman-teman mendapatkan K1 atau ada ibu hamil baru, itu sebaiknya diperiksa juga HB-nya ya. Tapi untuk soal kali ini tidak ada diperiksa HB, hepatitis, kayak gitu, HIV, supaya lebih safety untuk persiapan persalinan dan treatmentnya. Kalau untuk D, kurang energi kalori, itu juga tidak, karena ketika diukur lingkar lengan atasnya itu 23,5. Untuk menetapkan bumil tersebut KEK atau tidak, Kementerian Kesehatan menetapkan batas nilai normal untuk lila untuk ibu hamil ya. Lila untuk ibu hamil batasnya itu 23,5. Jadi ibu ini pas-pasan. Jadi dia nggak termasuk ibu hamil KEK. Berarti jawabannya yang benar itu A, emesis gravidarum. Oke, next kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan usia 33 tahun P2A0 melahirkan di BPM. Setelah plasenta lahir, berarti sini plasenta udah lahir ya, dan dilakukan masase selama 15 detik. Uterus tidak berkontraksi. Terjadi perdarahan per vaginam kurang lebih 500 cc. KU ibu tampak lemah, nadi 120 kali per menit. Apakah diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? A. Atonia uteri, B. Perlukaan jalan lahir, C. Retensio placenta, D. Ruptur uteri, E. Solusio placenta. Nah, di sini pasti
teman-teman udah pada tahu, yaitu A. Atonia uteri. Pengertian untuk atonia uteri itu sendiri tidak adanya kontraksi rahim ya setelah melahirkan itu, dan biasanya disertai dengan TFU tidak teraba, tinggi fundus uteri tidak teraba, lalu adanya pendarahan kurang lebih 500 cc, dan disertai juga dengan nadi tinggi itu, ini nadinya sudah takikardi ya, sudah 120 kali per menit. Itu memang udah mengarah ke atonia uteri, dan biasanya ini langsung cepat-cepat rujuk. Kalau B, perlukaan jalan lahir tidak, karena di sini belum ada pemeriksaan jalan lahir, dan tidak ada dikatakan bahwasanya pemeriksaan jalan lahir itu ada robekan sampai derajat keberapa, tidak dijelaskan. Kalau retensio plasenta juga tidak, karena di sini sudah dikatakan plasenta telah lahir. Ruptur uteri juga tidak, solusio plasenta juga tidak. Jadi jawaban yang paling tepat itu ialah A, atonia uteri. Oke teman-teman, sorry ya kalau misalnya teman-teman saya menjelaskan ini ada suara rintik-rintik hujan, karena baru aja gerimis ini. Langsung aja kita ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir itu, Nyonya N, usia 35 tahun, datang ke klinik bidan. G2 P1A0, umur kehamilan 37 minggu. Keluhan kepala pusing, hasil pemeriksaan fisik didapatkan ekstremitas edema, tekanan darah 140/90. Pada pemeriksaan laboratorium, urin protein positif 1. Berapakah MAP dari Nyonya N tersebut? A 100 ml hidrogium, B 102,4 mmHg, C 106,6 mmHg, D 87,6 mmHg, dan E 90 mmHg. Nah, jadi teman-teman di sini udah pasti ini ibu diagnosanya PER ya. Preeklamsi ringan karena protein urin positif 1, tekanan darah 140/90. Ditanya berapakah MAP. Jadi teman-teman, MAP itu ada kepanjangannya ya. Mean artery pressure ya. Pressure. Jadi kita di sini disuruh mencari berapa mean artery pressure-nya, berapa MAP-nya. Nah, ini ada rumus ya. Kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman rajin baca buku KIA, tuh buku KIA yang terbaru versi berapa itu baru-baru banget lah tuh buku KIA. Di situ ada screening untuk preeklamsi, ada di situ tabel. Di situ kalau MAP-nya di atas dari 90 mmHg, itu ibu hamil wajib dirujuk. Nah, di sini kita disuruh mencari berapa MAP dari ibu Nyonya N ini gitu ya. Langsung aja kita ke rumusnya. Jadi rumusnya itu dalam kurung sistol ditambah 2 diastol dibagi 3. Sistol dari Nyonya N ini itu 140. Berarti 140 ditambah 2 kali diastol, diastolnya 90, baru dibagi 3. Jadi langsung teman-teman totalkan aja ya. Berarti di sini 320 dibagi 3. Hasilnya itu teman-teman boleh hitung, mumpung sekarang belum ujian, jadi bisa boleh buka kalkulator, atau mumpung teman-teman sambil mengasah nilai TIU, memperdalami lagi nilai TIU teman-teman yang kemarin tinggi. Jadi teman-teman bisa aja coret-coret ya, di nanti ada coret-coret dari pihak panitia. Jawabannya itu 106,6. Berarti jawabannya ialah C. Jadi kalau hasil MAP-nya itu 106,6 itu rujuk. Karena di buku KIA terbaru itu ada di dalam tabel MAP kalau di atas 90 mmHg itu wajib dirujuk. Nah, berarti untuk kasus ini ibu hamilnya juga kita rujuk, kita konsultasikan ke dokter SPOG.
Oke, begitulah penjelasan dari berbagai macam soal. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat teman-teman pahami, dimengerti, dan saya harap teman-teman merasa untuk mencari jawaban untuk menentukan diagnosa itu gampang kalau kita sudah tahu tanda dan gejala dari macam-macam diagnosa kebiadanan. Misalnya placenta previa itu tandanya itu adanya pendarahan merah segar, tidak ada nyeri. Kalau misalnya preeklamsi berat, itu protein urinnya itu di atas 2 atau 3. Kalau misalnya atonia uterik, kontraksi rahimnya tidak ada setelah melahirkan. Jadi, kalau kita sudah paham mengenai tanda dan gejala dari berbagai macam diagnosa penyakit tersebut, diagnosa dalam kebidanan tersebut, pasti teman-teman juga akan mudah untuk mencari jawaban pada saat ujian SKB nanti. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu pembahasan soal kali ini mengenai penentuan diagnosa dalam pelayanan kebidanan. Nanti kita sambung di video-video aku selanjutnya. Jadi aku harap teman-teman klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan notif loncengnya karena pasti nggak bakal rugi ya. Karena teman-teman sudah berjuang di SKD, mari berjuang lagi di SKB untuk mendapatkan nomor induk pegawai. Semangat para pejuang NIP, semangat untuk teman sejawat bidan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan jangan lupa klik share. Jangan lupa komentar, next kita akan buat video apa lagi. Dan bagikan video ini ke seluruh teman-teman kamu. Thank you for watching. Bye-bye.